Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febrian. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Roma Uli Nur Aziza Tambunan, Rian Adriansyah, dan saya sendiri Windy Febrian. Materi yang akan kami bawakan tentang barang publik, eksternalitas, dan kepemilikan. Sebagai pendahuluannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian barang publik, macam-macam barang publik, dan jenis barang publik yang penting. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian barang publik. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik sempurna atau pure public good adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Nah, barang publik itu hampir sama dengan barang kolektif, tetapi bedanya barang publik adalah untuk masyarakat secara umum keseluruhan, sedangkan barang kolektif itu hanya dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau suatu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Kemudian ada dua macam barang publik. Yang pertama yaitu non-rivalry dan yang kedua adalah non-excludable. Non-rivalry. Non-rivalry berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi juga barang tersebut. Jadi, setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, yaitu dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih, kita menikmati matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Kemudian yang kedua adalah non-excludable. Non-excludable artinya adalah apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar ataupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contohnya, masyarakat membayar pajak, kemudian di antaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Nah, dapat juga menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya pada yang membayar pajak saja, jadi orang yang tidak membayar pajak pun bisa dapat menikmati jasa kepolisian tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah jenis barang publik yang penting. Jenis barang publik yang penting itu ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah pertahanan nasional. Jadi, jika suatu negara berhasil dipertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa dicegah untuk menikmati manfaatnya. Ketika seorang menikmati manfaatnya, nah manfaat tersebut dirasakan oleh orang lain dan itu tidak akan berkurang. Oleh sebab itu, pertahanan nasional ini tidak bersifat excludable maupun rival. Kemudian yang kedua adalah penelitian ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah barang publik. Maka, perusahaan-perusahaan swasta mencari keuntungan cenderung untuk menumpang gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain. Dan hasil-hasilnya, perusahaan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Dengan hak paten, penemuannya bisa menikmati sendiri sebagian besar manfaatnya sampai batas waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah pengentasan kemiskinan. Jadi, sistem kesejahteraan bersama itu dapat memberikan sedikit uang kepada keluarga yang miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Roma Uli Nur Aziza Tambunan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu pengertian eksternalitas. Eksternalitas itu memiliki beberapa pengertian. Pengertian ini dikemukakan oleh pendapatnya Rasen pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa eksternalitas itu terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain dan terjadi di luar mekanisme pasar. Baik, selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu adalah klaim yang sah terhadap sumber daya yang dihasilkan. Hak kepemilikan itu terdiri dari sumber daya alam, state property, private property, common property, atau communal property.
yang dikemukakan oleh Gibb dan Bromley pada tahun 1989. Metode pelaksanaan ini dilakukan pada hari Sabtu 19 September 2020, waktunya yaitu 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, tempatnya itu di Stasiun Kota-Bumi, Kelurahan Cipetek, Kecamatan Kota-Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Pembahasan pertamanya itu Stasiun Kota-Bumi sebagai barang publik. Stasiun Kota-Bumi ini diresmikan pada tanggal 2 Januari 1921 bersamaan dengan peresmian segmen jalur kereta api Belambangan Pagar Kota-Bumi. Sebagai bagian dari pembangunan jalan kereta api Palembang Panjang, ditinjau dari bentuk dan posisinya, stasiun ini difungsikan sebagai angkutan penumpang dan barang. Stasiun Kota-Bumi ini dikatakan sebagai barang publik karena barang publik milik pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rian Adrian. Stasiun Kota-Bumi menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat sekitar rel kereta api. Sikap masyarakat tersebut adanya perubahan tersebut awalnya memang mendapatkan respon positif oleh masyarakat setempat karena akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan sangat mendukung keputusan pemerintah yang tentunya akan memajukan daerah Lampung Utara di berbagai sektor, khususnya di Kabupaten Kota-Bumi. Akan tetapi bagi masyarakat yang lahannya menjadi jalur pembangunan rel kereta api, sebagian besar masyarakat itu tidak setuju, bahkan menolak akan hal tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena harga dari pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh sebagian masyarakat, sehingga banyak di antara mereka yang menolak pembangunan tersebut. Nah, untuk itu selain harganya yang tidak disepakati oleh masyarakat, dan masyarakat itu pun sendiri bingung untuk melakukan mencari lokasi tingkat tempat tinggal baru atau membangun rumah baru, dan harus beradaptasi lagi dengan lokasi baru yang mereka tempati. Nah, selanjutnya yaitu hak kepemilikan stasiun Kota-Bumi. Hak kepemilikan stasiun Kota-Bumi ini bersifat eksklusivitas. Nah, eksklusivitas itu sendiri artinya semua keuntungan atau biaya yang dibutuhkan sebagai akibat hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dimiliki hanya oleh pemilik tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung dalam transaksi dengan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pemerintah dalam penanganan eksternalitas stasiun Kota-Bumi. Nah, untuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan hal tersebut yaitu yang pertama, pemerintah dalam proses pembangunan jalur rel kereta api yang pemerintah itu melakukan survei lokasi untuk menentukan daerah mana saja yang terkena jalur rel kereta api, dan kemudian melakukan sosialisasi. Setelah itu melakukan inventarisasi nama pemilik lahan. Setelah itu barulah diumumkan pada masyarakat melalui camat dan lurah sebagai bagian dari uji publik. Nah, masyarakat yang setuju dengan harga yang ditetapkan dan ada juga masyarakat yang tidak setuju. Bagi masyarakat yang tidak setuju, pemerintah dan tim aparat akan mendatangi rumah warga tersebut atau door to door terkait permasalahan kesepakatan harga yang memberatkan si pemilik lahan. Jadi akan melakukan negosiasi sampai terciptanya kesepakatan terhadap lahan tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu stasiun Kota-Bumi adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Kota-Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Stasiun ini terletak pada ketinggian kurang lebih 28 meter. Ini memiliki termasuk dalam divisi regional 4 Tanjung Karang. Jadi semua perjalanan kereta api yang melalui
datang pasti berhenti di stasiun Kotabumi. Selanjutnya yaitu eksternalitas negatif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang hanya menjadi jalur rel kereta api. Hal ini disebabkan karena harga dari pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh sebagian masyarakat, sehingga banyak di antara mereka yang menolak pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu hak kepemilikan stasiun Kotabumi ini bersifat eksklusivitas. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama melakukan survei lokasi dan untuk melakukan mana saja lokasi yang akan atau yang terkena jalur rel kereta api. Kemudian melakukan sosialisasi. Setelah itu barulah diumumkan pada masyarakat melalui camat dan lurah sebagai bagian dari uji coba tersebut. Jadi nanti diumumkan melalui camat dan lurah untuk masyarakat yang tidak setuju akan hal tersebut. Akan kesepakatannya nanti akan didatangi oleh aparatur dan pemerintah